Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ibrahim Satria dengan NIM 2310311123 dari mahasiswa Institut Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Baruni Yusuf Habibie. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Enterprise Information System atau AIS. Nah, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dari tugas yang pertama. Nah, di sini saya membuat grafik dari kolom chart. Nah, grafik ini menunjukkan data penjualan dari berbagai produk dari bulan Januari hingga bulan April. Nah, setiap batang memiliki masing-masing penjualan di setiap bulannya. Sedangkan batang yang berwarna orange yang seperti ini itu mewakili dari total penjualan keseluruhan produk yang kita input di dalam kolom chart ini. Nah, dengan grafik ini kita dapat melihat dan membandingkan seberapa besar tingkat penjualan dari setiap produk pada setiap bulannya. Berdasarkan hasil pengamatan dari grafik ini, produk dengan penjualan tertinggi dari keseluruhan adalah televisi, yaitu ada 235 unit. Nah, di posisi kedua itu ditempati oleh kulkas sebanyak 132 unit. Dan dilanjutkan oleh mesin cuci ada 103 unit. Nah, sementara dari produk yang penjualan terendah itu ada mesin fotokopi, proyektor dan scanner, yaitu penjualan hingga 10 hingga 18 unit saja. Nah, secara keseluruhan data ini dapat disimpulkan bahwa TV menjadi yang paling diminati oleh konsumen, dan bulan Februari merupakan periode dengan aktivitas penjualan paling tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari tugas 2. Saya akan menjelaskan dari tugas nomor 2 yaitu jenis grafik yang saya bikin ini adalah grafik line chart, yaitu diagram garis yang berfungsi untuk menunjukkan penjualan dari setiap produk dari bulan Januari hingga bulan April. Nah, grafik ini menunjukkan tren penjualan bulanan untuk kategori produk elektronik seperti AC, kulkas, mesin cuci, microwave, dan TV. Berdasarkan grafik ini, dapat dilihat bahwa penjualan produk TV menjadi peningkatan yang sangat signifikan setiap bulannya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini dari bulan Januari hingga bulan April, TV itu mengalami peningkatan yang sangat besar, yaitu dari total penjualannya itu pada bulan Januari hanya tercatat 50 unit, hingga bulan April sudah mencakup 70 unit. Nah, berdasarkan grafik ini menunjukkan bahwa TV memiliki tren penjualan yang sangat stabil dan naik untuk menjadi produk yang paling diminati. Nah, kemudian produk kulkas dan mesin cuci itu memiliki tren yang relatif stabil. Nah, sementara kita bisa lihat di sini itu ada AC. AC itu mengalami kenaikan yang cukup konsisten, yaitu jumlah penjualan di bulan Januari, Februari, Maret, dan April itu mengalami kenaikan cukup lumayan sedikit, tapi dia itu penjualan yang sedikit konsisten. Nah, berbanding halnya terbalik dengan microwave yang memiliki penjualan yang rendah dan menunjukkan fluktuasi kecil, yaitu naik di bulan Februari dan kembali menurun di bulan berikutnya. Jika dilihat dari secara keseluruhan, total penjualan produk elektronik itu terjual 125 unit di bulan Januari dan terus naik hingga 165 unit di bulan April. Nah, pada hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penjualan produk elektronik cenderung meningkat dari waktu ke waktu, dan TV menjadi produk dengan pertumbuhan penjualan yang paling menonjol. Nah, itulah tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari nomor 3. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya itu kontribusi penjualan tiap kategori produk terhadap penjualan bulanan. Jadi secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa total penjualan bulanan itu terus meningkat dari bulan Januari hingga April dengan kategori elektronik. Ini kategori elektronik ya terbesar terhadap peningkatan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Kita lanjut ke tugas nomor 4. Di sini saya menggambar dari diagram pie chart tentang kontribusi penjualan pada tiap kategori produk pada
pada bulan Januari. Nah, berdasarkan hasil visualisasi yang kita bisa lihat, nah di sini produk TV menjadi kontribusi paling terbesar dari semua kategori yang terjual di bulan Januari, yaitu TV terjual sekitar 23,3%. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk elektronik itu khususnya TV sangat besar di awal tahun. Nah, selanjutnya ada blender. Nah, ada blender. Blender menempati posisi kedua dengan kontribusi 18,6%, disusul oleh kulkas dan speaker yang masing-masing kontribusinya itu sebesar 14% terhadap total penjualan pada bulan Januari. Dari keseluruhan data ini yang bisa kita lihat, dapat disimpulkan bahwa kategori elektronik menjadi dominan penjualan pada bulan Januari, yang menandakan bahwa kontribusi konsumen terhadap peningkatan elektronik di rumah tangga menjadi prioritas utama pada periode tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas nomor 5. Kita lanjut ke tugas nomor 5. Di sini saya membuat diagram bar chart ya. Di mana sih kategori produk mana yang memiliki harga satuan tertinggi. Nah, kita bisa lihat di sini yang berwarna biru itu ada elektronik, yang berwarna merah itu ada peralatan dapur, berwarna kuning itu peralatan hiburan, dan berwarna hijau itu peralatan kantor. Nah, kita bisa lihat di sini data visualisasi data yang terlihat bahwa barang elektronik yang berwarna biru itu presentasinya itu paling tertinggi. Kita bisa lihat di sini sebanyak 73,13% dari total keseluruhan harga satuan produk. Hal ini menunjukkan bahwa produk elektronik seperti kulkas, AC, mesin cuci, dan TV itu memiliki harga nilai jauh lebih tertinggi dibanding dengan kategori lainnya. Nah, kemudian disusul oleh kategori peralatan kantor yang memiliki total 20,48%, di mana produk seperti mesin fotokopi, proyektor menjadi penyumbang utama dalam kategori ini. Sementara itu, kategori peralatan dapur dan peralatan hiburan memiliki presentasi yang jauh lebih kecil, yang presentasinya itu hanya 4,20% dan 2,19%, yang menunjukkan bahwa produk dari kedua ini memiliki cenderung kategori yang harga satuannya itu sangat-sangat rendah. Nah, dari hasil analisa ini kita dapat simpulkan bahwa kategori elektronik yang berwarna biru ini menjadi kategori yang harga satuan tertinggi dan memberikan kontribusi terbesar terhadap total nilai penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk elektronik memiliki nilai pasar yang tinggi serta menjadi komponen utama dalam peningkatan pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai visualisasi data menggunakan diagram chart. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini karena manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.